Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tempat pengobatan alternatif ini terkenal banget ya. Dulu terkenal banget. Dia kan juga punya YouTube ya. Nah, Gitu. itu Le, jadi kreator gitu loh. Iya. Maksudnya punya YouTube channel gede, Oh. jutaan subscribernya. Oh. Iya, jadi orang-orang yang berobat ke sana tuh dijadikan konten juga gitu ya. Betul banget. Itu tuh pasiennya tuh kayak banyakan itu kayak kurus kering, tapi perutnya gede banget. Oh. Dan itu tuh isinya ular. Itu bagi iya. Terus waktu itu aku ada kesurupan lagi di situ. Itu ganti hari ya. Itu kemasukan macan. Terus bilang, "Neng kene kabeh iki gak ono ilmu apa-apa." Loh, kamu yang bilang kayak gitu? Gini terus ah. Iya pak. Yang pondok ah. Kowe meneh foto tempat parkir koi. Parkir sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yo, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Yes. Yang lagi ngapa-ngapain lah pokoknya ya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Ya, jangan lupa absen di kolom komentar nih yang Yes, udah sir. nonton. Betul. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita di perbincangan malam hari ini, jangan lupa buat teman Kliwon yang pengen sharing ceritanya, silakan langsung email aja ke kontak.pmk@gmail.com. Yes. Di bawah ini ya. Nah, itu dia. Silakan Mbak, mau cerita. Enggak gitu dong. Gitu ya, dikenalin dulu ya. Jauh-jauh loh ini dari Jauh-jauh. Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Lebih tepatnya lagi dari Tulungagung. Oh, Tulungagung. Iya, Dari Tulungagung, Sidoarjo, Cikarang. Loh banyak. Lah banyak. Supir akap apa gimana? Bukan. Iya. Jadi Mbak. aslinya kan Sidoarjo. Iya. Itu. Terus ke Tulungagung. Ke Cikarang tuh kerja atau kuliah? Ke rumah saudara. Rumah saudara. Oke. Iya. Terus kesini Akhirnya deh. kesini. Nah, Iya, gitu. Selamat datang Mbak Lia di Ya. podcast Malam Kliwon. Selamat datang. Oke. Dan ceritanya Mbak Lia ini tadi udah ngobrol-ngobrol nih gitu ya sama kami. Wah, suka banget sama horor gitu. Kalau kita kan sukanya sama apa ya? Abon. Nah, sama abon. Abon ayam. Iya. Sama kan Mbak yang sering ditonton begitu? Jadi Mbak Lia ini ternyata punya banyak pengalaman spiritual yang terbukanya itu secara nggak sengaja ya. Betul. Iya. Iya. Dan itu di 4 tahun yang lalu, 2020. 2020. Iya. Baru loh ini. Iya, loh. baru. Baru, hitungannya baru. Biasanya terbukanya kalau yang ngobrol sama kita tuh udah agak lama tuh. Dari zaman kuliah misalnya. Tapi kan karena Mbak Lia ini juga masih kuliah ya Mbak ya. Iya. Nah, Oke. itu kan 4 tahun tuh masih baru. Monggo Mbak, gimana Monggo, Mbak. ceritanya Mbak? Monggo Mbak Lia. Sekarang Sekarang kan tempat saudara kamu sekarang kan? Cikarang. Oh iya. Di Cikarang. jadi kan ceritanya kan waktu itu kan di tahun 2020. Jadi ibu aku itu sakit. Sakit. Sakitnya itu kayak gatel-gatel gitu loh di sininya. Terus Di jidatnya gitu. di jidatnya tuh gatel panas gitu. Oke, ini maaf Mbak, ini di Tulungagung nih. Bukan, di Sidoarjo masih. Oh, masih di Sidoarjo. Ibu masih punya usaha waktu itu. Ya. Iya, terus habis itu dibawa ke dokter. Terus katanya nggak apa-apa Bu ini gitu. Terus habis itu di suatu ketika ibuku itu nemu di salah satu kota Malang itu pengobatan alternatif. Itu tuh didatangi lah di situ ya. Sama Terus, siapa aja tuh? Ibu, ayah, ayah, sama aku ke gitu. Malang. Ke Malang. Oke. Terus abis itu tuh di sana itu banyak banget pasien yang bisa dibilang ini loh santet.
Oh, korban santet. Ini berarti izin ya Mbak ya, maaf ya, ini pengobatan spiritual. Alternatifnya tuh yang spiritual gitu. Spiritual alternatif. Iya. Jadi medianya itu manusia. Jadi kayak cara ngobatinya itu sebagai dia kan punya kayak apa ya? Istilahnya murid. Oh, murid. Ah, Ini kayak padepokan gitu berarti. Betul. Ah. Itu murid. Jadi kalau ada pasien itu muridnya dimasukin sama jinnya yang pasien itu. Iki seloro opo gitu. Kon lapo ganggu gini gitu. Oh, mediumisasinya murid-muridnya. Betul. Ini di Malang Kota apa Malang Kabupaten, Mbak? Di tengah Depan kota atau? Kepanjen. Iya. Terus lanjut. Kepanjen. Terus habis itu giliran ibu aku masuk kayak giliran gitu loh. Kan aku kan nemenin. Kayak di samping ini aku, ibu sama ayah. Terus ibu aku tuh cerita. Terus aku tuh kayak berat banget. Terus habis itu tiba-tiba kayak mual. Mualnya itu terus tiba-tiba tuh nggak sadar gitu. Ini Mbak Lia nih lagi ngeliatin ibu yang diobatin, bener ya? Iya. Tapi malah Mbak Lianya yang mual. Iya. Jadi kayak diem gini, terus langsung wah gitu, mual gitu. Muntah. Sampai muntah. Kamu nggak sadar saat itu? Enggak. Itu tiba-tiba aja refleks gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tempat pengobatan alternatif ini terkenal banget ya. Dulu terkenal banget. Dia kan juga punya YouTube ya. Nah, itu loh. Jadi kreator gitu loh. Iya. Maksudnya punya YouTube channel gede. Jutaan subscribernya. Iya, jadi orang-orang yang berobat ke sana tuh dijadikan konten juga gitu ya. Betul banget. Oke. Jadi pas aku kemasukan itu mungkin orangnya kaget ya. Soalnya banyak di luar sana nggak percaya gitu. Makanya kayak dimasukin di YouTube itu judulnya kayak gitu. Oh, Mbak Lia dimasukin di ke YouTube YouTube. Iya. Oh, ada di YouTube-nya. Ada di YouTube. Ada. Konten kreator juga, Bro. Bukan Mbak Lianya Iya. dimasukin ke YouTube-nya. Iya, konten kreator juga, Bro. Oh iya, paham maksud Mas Danu. Itu tuh pasiennya tuh kayak banyakan itu kayak kurus kering, tapi perutnya gede banget. Dan itu tuh isinya ular. Itu iya. Itu Mbak Lia ngelihat sendiri atau gimana? Iya, itu waktu itu ada juga yang bilang dibawa ke dokter itu nggak ada penyakit apa-apa. Ini sehat gitu. Tapi waktu itu wah ini ular ya ini isinya. Kayak udah gitu. Tapi kebanyakan kan zaman sekarang kan nggak percaya hal-hal kayak gitu. Tapi justru itu ada. Soalnya kan kita juga berdampingan. Oke. Gitu. Aku boleh nanya Mbak? Iya. Nah, pas dibilang ini ular, kamu percaya apa nggak waktu itu? Itu kan sudah kemasukan aku. Sudah kebuka pintu. Waktu itu kan guru spiritualnya tuh bilang, "Oh, ini pintu goibnya terbuka." Oh, pas jadi kamu ini. ya, jadi kan setiap manusia kan punya pintu goib, portal. Jadi kalau portalnya kebuka, ya itu mudah. Oke. Ini kita coba balik lagi ya, biar nggak melebar. Balik lagi ke momen dimana Mbak Lia nemenin ibu nih. Ya. Nah, Mbak Lia di situ muntah. Iya. Habis itu gimana tuh? Terus itu nggak sadar ya, mungkin itu pertama kali, jadi nggak sadar. Terus tiba-tiba orang-orang itu ngeliatin aja. Terus waktu itu YouTube-nya tayang, aku lihat, wah malu aku. Gitu. Oh, iyalah, pastilah orang nggak sadar dimasukin. Soalnya kan juga kelakuannya itu teriak-teriak gitu. Itu namanya. Dan itu katanya tuh kakek buyut yang masuk ke kamu. Lah terus ibu gimana waktu itu? Kan Iya. yang sakit kan ibu kan? Ya jadi tertujunya ke aku. Lah ibunya nggak jadi diobatin. Ibu bertahap di situ. Gitu. Oke, ibu bertahap tuh di situ. Tapi setiap orang yang sakit di situ tuh selalu dibawain kayak paku, terus paku itu
Dibawain tuh maksudnya gimana? Dibekelin gitu nih Bekelin. bawa. Iya. Habis di mediator dimasukkan ke dalam rumah, terus dibawain paku, tapi itu tidak berfungsi. Maksudnya gimana? Tuh. Nggak berfungsi, ngasih sakit berarti Iya. gitu. Terus waktu itu aku ada kesurupan lagi di situ. Hmm. Itu ganti hari ya. Itu kemasukan macan. Terus bilang, "Neng kene kabeh iki gak ono ilmu apa-apa." Loh, kamu yang bilang kayak gitu? Iya, tapi kemasukan merasukin. macan. Nah itu siapa itu? Si macan itu? Ada dari Apa? kakek Leluhur? buyut. Iya, leluhur. Macan putih. Dia ngomong kayak gitu di depan orang-orang itu. Iya. Terus Terus kan orang-orang nggak percaya. Terus akhirnya yang punya YouTube itu spiritual itu terkuak kalau ya begitu. oh dia praktek palsu. Berarti secara nggak langsung. Lebih ke settingan ya. Pernah kok diurus waktu itu. Di ini proses polisi maksudnya diurus tuh. Berarti Mbak Lia secara tidak langsung membongkar praktek itu dong. Iya. Dan sedihnya itu yang ada yang tadi perutnya besar itu meninggal. Mbak Lia dapat update-nya dari mana? Dari ada orang dalam yang di situ, terus bilang seperti itu. Itu pasien yang kemarin nggak ketolong Iya. gitu. Udah seminggu di situ dianggurin. Ya, kok dianggurin? Iya, soalnya Ngantri. saking banyaknya pasien, Oh. banyak banget. Jadi macam-macam. Ada yang sukmanya kayak dibawa lah, inilah Nah, gitu. pokoknya penyakitnya tuh aneh-aneh dan semuanya Iya. kaitan sama Heeh. supranatural gitu. Tapi sehabis aku kesurupan, neng kene ki gak ono ilmu apa-apa. Lapo neng kene kayak marah gitu. Terus besoknya beberapa saat minggu kemudian terkuak kalau yang murid itu settingan gitu. Oke. Tapi masih ngonten. masih ada nggak? Masih itu? sampai sekarang aktif dan lebih ini kayak gak masuk akal gitu. Oke, terus Iya, iya. dari situ akhirnya Mbak Lia ibaratnya kebuka nih. Kayak petunjuk mungkin ya. Mm-mm. Tapi di situ kan juga ada hal-hal ilmu goibnya gitu. Sejauh apa Mbak Lia Di- akhirnya bisa kebuka? Terus apa yang dirasakan? Apakah kemudian bisa jadi komunikasi kah? Lebih ke bantu orang. Serius? Sampai sekarang itu masih berlangsung bantuin orang. Kalau sekarang aku lebih ke pengen gak terlalu terjun di hal-hal seperti itu. Oh. Jadi kayak membatasi diri gitu. Oke. Aku tuh dari tadi penasaran loh. Apa ini ya orangnya ya gitu. Nanti deh. Berarti setelah terbuka itu kemampuan Mbak Lia di dunia goib ini, Heeh. akhirnya ada yang minta tolong atau gimana prosesnya? Ini Urutannya itu gimana? setelah itu Heeh. aku dikenalin guru spiritual itu udah tua gitu di Pasuruan. Oke. Lebih ke ilmunya mateng gitu. Matang nih dalam arti apa? Mateng Udah itu ahli banget. Iya, gitu. ahli Udah dalam banget. ilmunya di salah satu kota Pasuruan. di Kota Pasuruan. Oke. Terus habis itu di situ itu bilang Dia bilang, kalau aku itu diikutin sama kakek buyut sama kayak hal tadi kayak Gus yang di Malang itu. terus Terus habis itu kakek buyutnya ini milih aku buat nerusin ilmunya dia gitu. ilmu apa yang dimilikin sama kakek buyut? Ajaji Bolosewu. Zaman dulu kan kejawen banget. Jadi ilmunya itu kental. Jadi ilmu kejawennya itu dulu kan banyak orang-orang kayak pinter gitu loh. Jadi kan kakek buyut aku kan dari Jogja. Terus ditugasin ke Tulungagung di Desa Kuning, disuruh bangun Desa Kuning itu. Terus perewangannya itu banyak. Termasuk Roro Kidul juga, Nyi Roro Kidul. Bukan, maaf, Kuning. What? Nyi Roro Kuning.
Ada tuh Nyi Roro tuh. kuning. Ada. Penasaran nih saya nih. Kalau di Google nggak terlalu terdeteksi sih. Oh. Heeh. Tapi Nyi Roro kuning ini. Roro Oke, kuning. ini berarti iya, kakek iya. buyut. Pernah diceritain nggak ini kira-kira periode sasinya tuh kapan sih? Apanya? Itu sih kakek buyut tuh hidupnya di era kapan? Dari Jogja terus diutus ke Tulungagung. Udah gitu. lama banget. Iya, tapi nggak diceritain kapan gitu. Eranya Kesultanan siapa atau gimana? Enggak. Namanya itu boleh disepil nggak namanya? Dah, Oh, itu terserah. terserah Mbak. Terus Mbaknya, Namanya tuh Sudimejo Solosono. itu nama kakek buyut. Iya. Sudimejo Solosono. Oke. Gitu. Oke. Ntar kita googling. cari. Tapi nggak ada di Google. Soalnya itu manusia biasa. Manusia biasa justru ada di Google, Mbak. Kalau nggak biasa nggak ada di Google. Maksudnya tuh kayak nggak terlalu Bukan update. bukan kerajaan. Kayak mendalami. Panembahan Senopati atau Tapi Sultan prewangannya tuh Agung kan kerajaan ada. semua prewangannya. Soalnya kan Perawakannya ya. Prewangan tuh apa sih? Boleh tahu? Boleh prewangan dijelasin itu kayak bentukan, perawakan. nggak? Bukan. Bukan. Prewangan tuh apa ya? Rewang tuh kan bantu-bantu. prewangan itu kayak kayak bantu-bantu gitu. Dari kerajaan ini gini gitu. Perewangan tugas-tugasnya dia tuh Misalnya- ngapain aja. Misalnya masnya punya prewangan pocong gitu. Pasukan atau apa sih? Bukan. Prewangan itu kayak apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Apa Misalnya ya? gini, masnya punya perewangan pocong. Nah, itu berarti masnya ngapain? Tapi kan kalau prewangannya pocong kan langka. Wah, tuh Mbaknya. Apa artinya? Artinya apa tuh, Mbak? Ya, Oh, pengikut. pengikut. Nah, itu Ya, maksudku. Pengikut. Prewangan yang tuh apa? ngikutinnya. Oh. Prewangan misalnya perawangan Masnya perawangannya pocong. Coba kan perawangan pocong langka. Bukan masalah itunya. Yang gua tanya prewangan tuh artinya apa gitu. Maksudnya yang ngebantuin dia, maksudnya Iya. itu diambil dari situ Iya, kali. Perewangan pengikut. itu pengikutnya. Pengikut. Itu maksudnya. Dan Hah? Iya, bener kan, betul, masuk kayak gitu. masuk ya itu. Benar. Iya. Lola Skak. kurang. Ter. Kayak prewangan Mbak ya, susah bener. temennya Mbak Lia tawa-tawa aja, gemes banget sama Mbak Lia. Kan misalnya Lola. Masnya perawangannya pocong. Tapi kan Iya, perewangan artinya pocong apa? lanca. Tapi kan Langka. prewangannya pocong tuh langka. Ini bukan masalah langka atau enggaknya. Nih kalau dia orang Brebes, perewangannya mah bukan pocong. Bawang merah. Perewanganku bawang merah. Bawang abang. Iya. Stormy. Iya, iya. Ayo. Oh, Bapak yang Yut lah ya. Kakek buyut ini Buyut, lah. Ya. buyut. Mm-mm. Nah, perewangannya apa tadi? Nyiro Kuning Nyiro itu. kuning gitu. Oh, nah kamu nih berarti sekarang semenjak terbuka nih pintu goibnya, kamu bisa melihat perewangan orang-orang nih. Bisa, Serius? tapi nggak bisa secara langsung. Mungkin kayak ada yang bisikin, nanti langsung nyeplos sendiri. Oh, enggak, tapi tidak terlihat. Tidak. Oke, izin kalau disengajain gitu bisa nggak? Kan ada orang yang nggak bisa gitu. Nggak mau atau nggak bisa. Lebih ke nggak mau enak ya? nge-spill, iya. Oh, nggak iya. enak. Tapi kalau Betul. masnya itu ada sih. Masnya tuh mana? Itu Ini masnya. ya diikutin anak kecil dia. Ah, lo. Hai lu Nu. Oh, udah. Anak kecil cowok. Bindeng Biasanya- enggak? Bindeng. Enggak, biasa aja. Siapa tahu. Jangan kecil tahu bindeng. Siapa tahu. Hah? Putih nggak bedakan habis mandi gitu Iya. nggak jidatnya Mau doang. ngaji gitu. Gitu enggak? Iya. Ih, jangan kesurupan lu ya. Enggak, aman Enggak, ini aman. nyantai. Gini Kan aja ada emang- bawangnya. Gitu, gitu. Ada bawangnya. Main pawang, emang Ragunan. Saya pawang ular. Ada ularnya nggak, Mas Danu? Ada ularnya. Mau. Mau. Saya panghujan. Iya, jadi memang biasanya kan gitu ya Mbak ya. Ada teman-teman yang bisa tapi kayak nggak mau nge-spill gitu. Iya. Tapi ada yang tipenya, lo langsung diikutin ini gitu. Berarti kamu nggak gitu ya? Enggak gitu. Soalnya nggak boleh. Iya. Sama ibu. Betul. Mending betul. ngomongnya dek ibu aja nggak Iya. apa-apa. Iya. Atau misalnya di komunikasi tertentu, misalnya lagi Kalau obrolan. ditanyain ya dijawab. Iya.
Tapi nggak boleh selalu nyoblos. Adabnya baik Mbak, begitu. Betul. Benar. Mbak Lia ini kan berarti dulu di awal-awal tuh agak susah mengendalikan kemampuannya. Iya, Nah, sekarang udah bisa ngontrol berarti. insya Allah bisa. Kayak apa tuh Mbak? Kemampuan Kayak untuk misal- ngontrol tuh apa yang beda dulu sama sekarang? Kalau sekarang itu lebih ke kamu mau masuk, gak apa-apa, masuk aja gitu. Jadi kayak Itu kemampuan mempersilahkan. iya, kayak kemampuannya kayak apa ya? Ya udah ini bisa. Iya, tapi ini benar Mbak. Temanku yang dulu kebuka mata batinnya, awal-awal nggak bisa ngontrol. Iya. Tiba-tiba wah gitu. Iya, kayak salto Lebay. lah, inilah Weh. gitu. Teriak-teriak gitu. Kamu salto? Aku nggak mau bilang temanku salto tadi. Tapi kamu sampai salto. Bisa salto? Ini kemampuan mengontrol bola seperti Rivaldo apa gimana? Roberto Honggo kamu. Lebih ke jungkir balik ya, Oh, kayak iya. teriak-teriak wah gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan temanku ketika belajar didampingi juga sama ya guru spiritualnya menyebutnya, akhirnya bisa mengontrol kayak gitu. Masuk nggak? Masuk nggak usah. Masuk bisa gua kontrol juga nih untuk Iya. ngeluarinnya gitu ya. Mbak Iya. Lia juga Berarti gitu. bisa gitu. Untuk ngeluarinnya sendiri bisa ya, kayak Ada gitu. di salah satu waktu itu teman-teman sama teman-teman di apart Di apart? Di mana nih? Surabaya. Oke, lagi di Surabaya nih. Itu kan temen kan ada yang ngikutin. Terus habis itu wah, arepe mlebu iki gitu. Oh. Wah, ya wes. Ada kok videonya kalau Iya. mau lihat gitu. Mbak Lia, saya boleh nanya lagi nggak? Iya. Kalau Mbak Lia mempersilahkan masuk itu untuk apa Mbak? Pasti Ya, kan nggak iya, iseng-iseng itu dong. loh. maksudku. Lebih ke mereka pengen tahu, Mereka nih siapa? manusia yang pengen tahu kayak masnya. Oh, teman-temannya Mbak Lia tuh pengen tahu sosok Jadi ini kan tuh mau apa. dia kan tahu. Iku lo pengen roh aku gitu. Apa tuh artinya? Iku lo pengen tahu aku. Saya- Yuk, akhirnya lu Ya persilakan. wes, mlebu wong gitu. Ya udah gitu. Misalnya nih, Mas yang di belakang kamera kan yang ngikutin anak kecil. Iya. Terus kita pengen tahu nih Anak kecilnya kayak apa? kayak apa masuk ke Mbak gitu. Wah, Itu bisa. mau. Itu Gak- bisa tapi. Masalahnya anak kecilnya diem. Berarti kalau masuk gini doang. Yeay. Gitu beneran. Gitu doang tuh anak kecil itu. Tolak. Terus keluar. Nah, kayak tadi gitu, Mbak. Nah, masa. Itu tadi udah masuk. Bentar. Bisa nggak Mbak tapi Mbak anak kecilnya? Dia nggak mau. Gak. Oh, nolak dia. Iya. Di, Ya, nggak mau. di ruangan ini deh. Ada selain anak kecil itu. Aku Situ. boleh kan nanya? Situ. Di pojok itu Iya. Jangan. ada siapa Mbak? Ada cewek sih di belakang situ juga. Tapi penghuninya sini, jadi nggak ganggu. Enggak berani lah ganggu. Serius? Cut. Nah. Soalnya ada pawangnya. Tak sentik ya, Mbak. Spil tak sentik ya, bener. Terus dia ngapain tuh si dua itu? Bukan dua, satu. Satu. Lah tadi situ Oh, satu. Satu pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Oh. Terus Enggak apa-apa. Dia memantau. Memantau kayak mau dimasukin. ya terserah. Enggak usah bercanda, nggak bisa. Mbak, temennya kenapa sih, Mbak? Tahu. Bungkus, Mbak, bungkus. Bawa pulang aja. Iya nih, ada jeruk limau nih. Tapi ini salah satu hal yang cukup menarik loh Mbak Lia gitu, bisa mengontrol. Sampai pernah nggak Mbak? Maksudnya kan banyak ya pengikut perewangan tadi itu yang mempunyai aura atau energi negatif mungkin. Ya, Ya kan? Dari teman-teman atau orang-orang yang Mbak baru kenal. iya. Nah, itu kalau orang yang nggak minta atau nggak nyadar, Mbak bisa nggak? Bisa. Mas, maaf Mas, ini kayaknya yang ngikutin kamu nih nggak benar. Tambah langsung refleks, dia masuk aja gitu. Oh. Waktu itu Nggak kamu usir tuh? belum. Kok belum, ini kan aku nanya yang udah. Kalau Belum, udah karena- lewat Karena dia kejadiannya. pegangannya dia. Oh. Jadi kan waktu Misalkan, iya gimana? Misalkan, Coba. waktu nih. pembersihan Ah. rumah usahanya ibu itu kan pembersihan. Jadi aku kemasukan tiba-tiba kayak kemasukan ular, dan itu bawaan dari supirnya ibu tadi.
gitu. Kemasukan ular. Iya. Kayak apa tuh Mbak kemasukan ular? Ular kayak ya nggak nyadar, nggak ada video Mas waktu itu. Yang bilang itu siapa berarti? Ibu. Orangnya sendiri. Oh, supirnya sendiri. Semua iya. Bilang Itu apa dia? kan ditanyain sama kakak. Iku sopo? Hah, nggonanku gitu. Oh, dia ngakui. Iya, soalnya tahu langsung arah ke supirnya itu. Lah, kamu begitu? Iya kayak gitu kayak ya aku lupa Mas waktu. Iya. Iya, Maksudnya iya. kalau yang masuk ular ya diceritakan. kamu menyerupai ular. Begitu Iya. perawakannya gitu ya jadi ular dan langsung ke supirnya itu. Tuanku gitu. Oh, dan ngomong pas- kayak gitu. Tuanku. Gitu. Pas ke supirnya ditanyain ngaku supirnya. Inggih, brewanganku. Oh. Pegangan lah. Iya, pegangan. Nah, tapi Bukan maksud itu ya pegangan istilahnya lebih ke dia Kodam? jatuh cinta banget sama itu. Si Jadi ular. sering tidur bareng di situ. Tidur bareng nih artinya berhubungan atau gimana? Kayaknya ya nggak tahu lagi. berarti si supir ini ngelakoni gitu maksudnya. Ngelakoni. Oh, kayak di Ya. komik-komik Petruk Gareng gitu ya. Oke. Petruk Gareng itu apa Mas? Ada lah komik dulu itu apa ya? Tatang es tahu. Dia mah udah tahu, lo dikerjain sama dia. Hah? Petruk Gareng itu apa Mas gitu. Dia udah tahu sebenarnya orang dari Jawa. Udah tahu. Nggak tahu. Oh, nggak Oh, tahu. nggak tahu bener. Iya. Mau ngeliat Gareng nggak? Aku Petruk kebetulan. Petruk Nggak. itu yang wayang itu enggak? Iya itu. wayangan. Kan ada komik dulu Iya. Tatang es gitu. Nah, salah satu ceritanya Oh. biasanya tuh itu pesugihan sama ular. Oh, Iya. iya. Heeh. Nah, berarti kamu juga ini ya Mbak ya, dalam artian ketika orang itu punya sesuatu yang negatif, kamu nggak mau sembarangan langsung ngilangin gitu aja. Enggak. Kalau bukan seisinya dia. Pernah nih waktu itu aku di Pasuruan Iya. Di Pasuruan lagi nih. kayak nanganin bukan orang ya. Ya, maksudnya orang seumuran gitu loh. Mm-mm. Dia tuh kayak diganggu isinya tuh macan. Gitu. Jadi dia tuh macannya ini kayak gangguan dari orang gitu loh. Oh, kiriman. Macan Iya. kiriman. Macan kiriman. Terus guru aku tuh ngizinin aku saya bersenono itu. Terus habis itu kayak aku refleks dimasukin kakek buyut. Gini terus ah. Iya Pak. Dia pondok ah. Kowe meneh foto tempat parkir koi. Parkir sing ndi? Iya. Nggih. Dikene kok gen latihan. Gila. Oh. Serem cuy videonya cuy. Ya yang tadi lo lihat ya. Iya. Iya. Ih, Ciko kaget. Kalau Suara yang itu apaan tuh waktu itu tuh ya itu tadi 3 hari aku di rumah guru spiritual 3 hari Selasa, Rabu, Kamis malam, Jumatnya hari terakhir itu aku masukkan. Itu tadi videonya ada. Oh. Mbak, kami boleh nanya aja lagi nggak? Iya. Dari sekian hewan yang pernah masuk ke tubuh orang, yang nggak biasa apa Mbak? Kan ular udah, Macan udah. Apa ya? Kerak pernah kerak. Kera pernah. Ah. Ada videonya juga. Ada. Lengkap dokumentasi ya. Aman ya. Kayak gitu. Oh, bukan gimana? Kerak? Embu. Itu Embu. Itu siamang kalau itu. Embu. Kalau lutung Jawa gimana lutung Jawa? Ayo, lutung Jawa gimana suaranya? ya apa ora? Lutung Jawa, ayo. Lutung Jawa. Lutung Jawa. Lutung Jawa ada nggak sih? Ada. Ada fotonya aku nih. Setauku lutung kasarung. Itu mah urban bukan, legend. Iya. Ada lutung Jawa, Oh, medok ada. gitu dia. Tiba-tiba Mbak kemasukan
Bu. Nah. Bu. Wah, ini apa ini? Ini apa lagi nih? Aku ngambil HP, aku rekam. Ini. Iya Mbak, kera, Kera, macan, macan, ular, itu kan ular. hewan-hewan yang Biasa. sering banget untuk masuk kan. Iya, Apalagi Mbak yang pernah apa nggak ada ya? nggak ada. eh. Karena hal itu yang dijadikan kayak bahan ilmu pengirim-ngirim gitu loh. Oh tiga Iya kayak gitu. binatang Biasanya. ini. Biasanya. Berarti nggak ada binatang-binatang. Tapi mungkin ada lagi di luaran sana. Tapi setahu aku cuman kera, macan, Macan, ular. ular. Tapi kalau di luar sana kurang tahu ya. Undur-undur gitu nggak pernah berarti. Coba gimana Le? Nah, kemasukan undur-undur nih teman gua. Gitu nggak pernah Mbak. Gak pernah. Mau coba nggak kemasukan undur-undur? Undur-undur tuh berubur gak sih? Ya Allah. Nonton SpongeBob SquarePants nggak? Iya. Nah, ubur-ubur kan begitu. Nah, Oh iya, heeh. Nah, undur-undur mundur. Oh, cacing besar Alaska tahu nggak? Oke, entitas apa yang paling serem Mbak yang Ya. pernah masuk? Misalnya ya. Atau Mbak pernah lihat deh. Misalnya Kalau masuk kan suka nggak sadar. Nun sewu, misalnya ini ternyata ada. Waktu itu pembersihan usaha ibu juga. usaha ibu banyak juga ya. Enggak, rumahnya. Kan sering pembersihan gitu. Oh, Oke. tiap pembersihan tuh suka ada yang masuk atau Oh, waktu itu atau kan lihat? ngaji ya, kayak pembersihan itu beda hari. Hmm. Itu ngaji, ibu itu datengin kayak anak indigo sama spiritual. Maksudnya itu kan ada mbaknya, kan ada Mbak Li. Ya? kan aku membutuhkan orang lain juga, gitu loh. Oh. Heeh, Oke. Oke. gitu. Gimana tuh, Mbak? Jadi kan ibu kan kayak ngaji bareng gitu ya. Lampunya dimatiin, ada air, di ngajiin, dibuat siram ke luar halaman. Mm-mm. Terus habis itu aku gini, terus tiba-tiba masuk. Dan itu tuh katanya yang spiritual itu kemasukan kayak gede, hitam, itu matanya merah, ada air liur, terus ada taring juga. Terus bilang, kowe wani karo aku? Iyo, kowe wani karo aku? Hahaha, kayak suaranya tuh gede banget, nggak bisa ini. Terus habis itu sama wis marah banget, katanya merah, matanya merah. Terus pulang-pulang ininya orang itu kecelakaan. Si guru spiritualnya itu Iya. yang membantu membersihkan tuh kecelakaan. Iya, jatuh. Untung nggak parah sih, cuman berdarah aja ini. Serem ya. Kamu kalau ngelihat gitu otomatis ngelihat nggak, Mbak? Apa kalau lagi pengen ngelihat? Ataukah kamu udah otomatis nih sekarang Kayak bisa berdampingan gitu mata batin dan mata manusianya gitu? lebih ke nggak mau tahu aja, pengennya. Oh. Ya. Kalau yes aku gak ganggu awakmu, kamu nengok gitu. Wah, tapi berarti itu bisa ngelihat. Iya dong. Tapi nggak terlalu ini, bodoh amat lah intinya. Oke. Tapi kalau ada orang yang minta bantuan, ya kenapa enggak? Kalau diizinin, kalau Ya. nggak ada izinan nggak mau. Bukan nggak mau, nggak bisa gitu. Paham. Kami paham. Berarti ini kalau ada teman Kliwon nih yang Mbak Lia gitu, Mbak Lia minta tolong dong diliatin gitu, kan itu udah diizinin tuh. Mau Iya. bantuin? Boleh, tapi aku nggak mau terlalu nyeplos. Jadi ada pengereman. Iya, paham. Biasanya soalnya di kami tuh banyak tuh yang nanya. Maksudnya yang Mas tolong Minta kemarin bantuan. narsum yang kemarin tuh ternyata kami baca, oh banyak juga yang bukan banyak ya, ternyata masalahnya pelik juga gitu. Nah kalau misalnya ada yang nanya kontaknya Mbak Lia, boleh? Boleh. Punya Instagram atau apa? Punya. Boleh di-spill Instagramnya? Boleh. Sekarang. Oh, Ntar aja. ntar aja. Buru-buru amat cuma sekarang aja. Berarti kalau kita minta bantuan, Mbak Lia mau bantuin. Boleh, tapi jangan terlalu maksa ya. Tuh, Ya. jangan terlalu maksa. Gitu. Jadi
let it flow aja. Oh, Nanti Siap. nanti Begini nih kalau letih flow aja, Bro. Nah, siap. Kita tuh butuh bantuan buat biaya sewa sebenarnya. Nggak usah gitu. Hah? Kita Kita mau bantuin. bantuin nih, Mbak. Ada yang ini. kesannya jadi kayak cek kodam ya. Iya kan? Iya. Iya. Ya, jadi gini memang Mbak, ada beberapa teman Kliwon kami nyebutnya ya, Iya. yang sering DM ke podcast Malam Kliwon, yang banyak sekali permasalahan di hidupnya dalam hal spiritual gitu ya. Iya. Banyak tuh, satu orang tuh banyak banget, dan itu tuh bukan dari dia, ternyata dikirimin. Atau misalnya ini dari keluarga, maaf ya, misalnya keluarga mertuanya. Lah kami kan akhirnya minta izin dulu, misalnya Iya. ke Mbak Lia, monggo ya kami jadi penghubung aja gitu. Nah itu enggak apa-apa ya kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Oke. Tapi Tapi ya itu tadi. jangan maksa. Jangan maksa. Karena Apa ya? hidup dan mati ya sebenarnya ya. Kayak gini-gini tuh. Iya, Bahaya. kayak nggak mau terlalu mengetahui kalau aku lo bisa gitu, nggak boleh. Iya, iya, Paham, iya. paham. Gitu. Jadi ya wes. Ya terima kasih loh Mbak sebelumnya Iya. udah mengingatkan hal ini, karena banyak banget yang langsung sini gitu kan Iya. ya. Kalau nggak dijawab nanti dikira Sombong. ya sombong. paham. Banyak kok yang tanya juga, Mbak, iki tolong ono aku, ada apa gitu. Oke lah. Iya. Mbak ini apa nih Mbak? Pengerewangannya. Iya. Dia dapat dari pantai. Lah, Apa? Nggak ngikutin. Apa? Oh beneran ada yang ngikut Iya. maksudnya. dapat dari pantai. Nggak Tony. ngikutin. Dia kan main ke pantai. Kamu tuh sering ke pantai? Nggak waktu itu. Oh. Tapi dia masih ada yang ngikutin. Oh. Dia masih ada yang ngikutin. Ayo, Waktu itu waktu di jalan. waktu di jalan ada yang ngikutin. Lah banyak, kalau dia juga di jalan banyak yang ngikutin nih. Iya. Iya, orang jalannya buka kaos di pinggir jalan. Iya. Oke. Terakhir Mas Danu di pantai ketemu apa ya Mas ya? Ketemu ini Baywatch. Pernah lihat Baywatch? Lari slow mo. Wah, kancutnya merah tuh. Udah. Mbak Lia makasih banyak Mbak Lia ya. makasih loh udah sharing-sharing loh. Heeh. Apa yang mau dipesenin Ya, buat ada yang mau disampaikan gak? satu-satu? Kamu tuh bisa ngelihat ke depan nggak? Oh ya. Nah kan, untung tak tanya. Silau. Tak liatin loh kamu loh. Iya. Apa ya? Apa Ra? Oh alah, malah. Let it flow Jangan aja lah. ini. Flow Udah. aja lah. Jangan percaya boleh, tapi jangan terlalu Mengimani atau apa? kayak kental gitu loh. Jangan terlalu meyakinkan gitu loh. Meyakini. Meyakini gitu. Tapi kita hidup bertampingan. Jadi kayak kalau hal-hal kayak gitu nggak percaya, itu munafik sih gitu. Sebenarnya wise lah gitu ya. Sebenarnya wise. Di rangkumnya Mas Danu pun juga sempat seperti itu. Maksudnya sempat mengutarakan kayak gitu, kalau berdampingan ya berdampingan, karena Iya. Tapi di luaran sana pasti ada yang nggak suka, terus pikirannya gelap. Wes dateng aja dek dukun gawe kayak ngasih aku harus pengen wiki gitu. Tapi itu fakta gitu, bukan apa itu fakta. Jadi percaya nggak percaya, kalian harus percaya gitu. Karena ini dunia itu ada mistis gitu. G. Dunia itu mistis Mas. manja aja. Dengerin Bener. dulu. Bener Manja. itu. Ya, Dunia intinya itu gitu. mistis. Jadi kayak ibarat istilahnya dunia tuh goib gitu. itu mistis ya. Itu dia. Maksudnya tuh kayak gini loh. Kayak ibarat ya, misalnya besok kita nggak tahu kejadian apa gitu. Dunia itu Betul. misteri. Penuh misteri. Ya, penuh Dunia itu penuh misteri. misteri. Iya. Ya beda ya sama mistis. Beda. Beda. Mistis itu kesifatan. Nah, Oh ya. spiritualis. Nah, Ya. spiritualis orangnya. Ah. Kalau penikmat spiritualer. Tapi tapi kan dunia ini kan Apa nggak nih? cuma Wah, berat. manusia aja yang Nah, iya, nempatin. Betul sekali. Jadi kan kayak berdampingan gitu. Oke. Itu kata-kata terakhir ya.
Kalau dari aku let it flow aja guys. Mbak Makasih Lia Mbak Lia. sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ibu sehat sekarang? Udah nggak ada. Innalillahi. Barusan kemarin Maret. Oh, Innalillahi, turut berduka. turut berduka ya Mbak ya. Siap. Oke. Berarti kapan balik ke Tulungagung lagi? Mungkin belum tahu ya. Oh, sekarang masih di betah Cikarang ya? ya? Iya, masih mau di Cikarang. Oh, masih di area Jabodetabek ini berarti ini. Ya. Tuh. Oke. Siap. Oke, kalau gitu Mbak Lia once again terima kasih banyak sudah mampir Terima ke kasih ya, PMK Mbak. dan berbagi pengalamannya. Kita Kami ketemu izin lagi spill Instagramnya ya. Boleh. ya. Mantap. Iya. Oke. sama nanti tadi videonya kita insert Ya. boleh ya. Barangkali kalau mau penelusuran gitu gak apa-apa. Ke Pasuruan kita. Pasuruan banyak. Iyalah. Kamu ada tempat nggak buat Ada ditelusuri? di pabrik itu nggak boleh dimasukin manusia. Itu karena apa ya? Tutup. Ditutup. Enggak, kayak ada naga besar gitu loh. Kok ada naga? Ya maksudnya tuh nggak boleh banget. Kalian ditutup kayak triplek, bukan triplek, seng. Ini Apa pabrik bahasa Indonesia nih? udah tutup. Ya udah tutup tapi Orang nggak kayak boleh keramat masuk. banget. Iya. Di mana? Gitu. Di Pasuruan. Ada naga besar di sana. Iya. Oh, Gitu. yang di sini maksudnya kira? Hah? Ya, dari lucu juga. Naga berbrand ta? Gak Katanya takut, ta? orang-orang Pasuruan ya. Ya. Gitu. Oke, ntar Makanya teman Kliwon ditutup Pasuruan gitu. nih pasti tahu pabrik yang dimaksud. Mm-mm. Pokoknya ada naga besar di situ ya. Katanya di Katanya, situ. iya. Makanya nggak dibolehin istilahnya keramat kali ya. Iya. Bahaya. Jadi kalau masuk situ nggak bisa keluar. Wih. Iya. Katanya konon gitu. Oke lah. Nyasar gitu ya. Bukan Hilang. kayak masuk ke ilmu Iya, alam ke gaib. alam goib. Ih. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.